الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقرب ثواب سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير لتنعافي جمال في دين العروس نفس الله وعلي بدجي مخان سمي من أمر هذا الناس بقنا لكم سنة الوالدين لكم حسن سنة الإمام النووي سنة النبي جعل أن الله يعلي درجات جنائد بركاته وسلام على حضرة النبي محمد سلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. دستوركم على الدرج على الباطن ويعلن بدء النور أما بعد. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang memberi keterangan pada kehidupan kita. Sehingga ibarat orang itu kalau tidak ada cahaya maka dia akan tersesat dan tidak tahu arah. Akan tetapi kalau ada cahaya maka dia akan tahu arah dan sampai kepada tujuan. Dan setiap orang hidup di dunia ini tujuannya adalah ingin bahagia di dunia dan selamat kelak di akhirat sampai tujuan utama yakni surga. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan kama qala ana abdu man 'allamani harfan min kitabillah. Aku ini siap menjadi abduman, budaknya seseorang, 'allamani yang mengajari aku harfan, satu huruf, min kitabillah dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Saking fahamnya Sayyidina Ali tentang pentingnya ilmu, beliau mengatakan seperti itu. Aku siap menjadi budaknya orang yang mengajari aku satu huruf dari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dengan ilmu orang itu akan bercahaya hidupnya. Dengan ilmu orang itu akan bisa sampai pada keselamatan yang hakiki, bukan hanya di akhirat kelak tapi di dunia juga diberi keselamatan. Berapa banyak karena jauh dari cahaya ilmu, kadang anak tengkar sama orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya, atau sebaliknya orang tua membunuh anaknya dan seterusnya. Itu sudah banyak terjadi. Kenapa? Karena gelap. Gelap sehingga tidak seakan-akan tidak mengenali ini anaknya. Kadang anaknya sendiri diperkosa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu pentingnya kita hadir di majelis yang semacam ini agar kita semakin mendapatkan petunjuk
cahaya yang masuk ke hati kita sehingga kita benar-benar tahu arah, bisa sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ke-14. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerita tentang beliau sudah pernah kita bahas di hadis sebelumnya. Di hadis-hadis depan sudah ada manaqib beliau. An Ibnu Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu pernah bersabda. Apa sabda Nabi? La yahillu, tidaklah halal, damu mri'in, darah seseorang, muslimin yang Islam, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Jadi haram mengganggu nyawa sesama, terlebih sesama umat Islam. Haram menumpahkan darah atau mengganggu nyawa sesama umat Islam. Ya, kalau bukan muslim gimana? Kok Nabi mengatakan imri'in muslimin? Kalau orang yang non muslim, orang kafir jelas. Kalau kafir yang harbi, yang memuisi Islam, itu jelas halal darahnya. Tapi kalau yang kafir yang berdamai dengan kita, kafir dhimmi, maka tidak boleh juga. Jadi tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan alias dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Jadi tidak boleh kita membunuh sesama manusia, itu tidak diperbolehkan. Lebih-lebih dia adalah orang Islam. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Abbas itu pernah berada di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, ya Ka'bah, wahai Ka'bah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau. Akan tetapi la hurmatul mu'min a'dhamu min hurmatik. Sesungguhnya kehormatan nyawa seorang mukmin itu lebih agung daripada kehormatan dan keagunganmu, wahai Ka'bah. Artinya apa, Pak? Kalau ada orang dia ini merobohkan Ka'bah, itu kan dosa besar. Masjid dirobohno, dosa gede, tempat ibadah. Apalagi ini Ka'bah satu-satunya di dunia dan tidak akan pernah ditemukan ada Ka'bah lain yang resmi. Enak-enak ya Ka'bah-Ka'bahan. Ka'bah ini tempat ibadah yang paling utama. Masjidil Haram umpama dirubuhkan gimana, dosanya sangat besar. Bahkan dulu sempat mau kejadian kan, sampai diabadikan di surat Babil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Raja Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah, belum sempat mereka sudah dihancurkan. Pasukan Ka'bah, pasukan gajah dihancurkan oleh Allah SWT dengan dikirim burung ababil. Kenapa? Karena mereka ingin meruntuhkan, merobohkan Ka'bah. Itu dosa besar. Andaikan ada orang yang mampu merobohkan Ka'bah, misal, itu dosanya sangat besar. Akan tetapi ketahuilah, membunuh satu umat Islam itu dosanya jauh lebih besar daripada merobohkan Ka'bah. Karena ini terhormat, nyawa itu sangat dilindungi, sangat diagungkan, sangat dihormati dalam agama kita. Jadi tidak boleh menumpahkan darah, membunuh orang, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh satu jiwa yang Allah mengharamkannya kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Kalau memang orang ini melakukan salah satu dari 3 hal ini, baru nanti boleh dibunuh. Selain melakukan salah satu dari 3 hal ini, maka haram, tidak boleh darahnya ditumpahkan atau dibunuh. Loh, apa berarti Islam itu ngajarkan untuk bunuh orang? Iya, kalau 3 ini ada pada seseorang, dilakukan oleh seseorang, maka dia boleh dibunuh. Nah, kok bisa begitu? Ibarat begini, Pak.
Ibarat itu kalau ada orang di tubuhnya itu ada tumor, tumor besar, mentol, gede. Nah, tumor itu berbahaya kalau dibiarkan bisa mati semua seluruh tubuhnya, harus diamputasi, diambil, dipotong. Begitu juga manusia. Manusia ini ada yang seperti tumor, ada yang seperti penyakit. Penyakit itu harus dibasmi. Kalau enggak nanti yang lain kena semua. Begitu juga dalam Islam. Kalau ada orang, dia sudah melakukan 3 hal ini, berarti dia nanti halal darahnya untuk dibunuh. Kalau selain 3 ini maka tidak boleh. Kalau sudah 3 ini dilakukan, berarti darahnya itu halal untuk dibunuh. Cuman ada aturannya. Ada aturannya, tidak sembarang bunuh-bunuhan. 3 hal ini kalau sudah dilakukan oleh seseorang salah satunya, maka dia status nyawanya itu halal untuk ditumpahkan darahnya atau dibunuh, karena seakan-akan orang tersebut seperti tumor, seperti penyakit tadi itu harus dihilangkan. Kalau enggak berbahaya nanti. Jadi tidak halal darah seseorang yang muslim kecuali dengan salah satu 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama apa? Ats-tsayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah menikah tapi masih zina. Ini darahnya boleh ditumpahkan, boleh dibunuh, boleh dihukum dengan hukuman. Kalau di hukuman Islam itu dia dirajam, nanti dia dilempari batu 1 genggam, dilempari sampai meninggal, sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang sudah menikah tapi dia berzina, masih zina. Itu andaikan nanti pemimpinnya itu pemimpin Islam, aturan Islam seperti itu. Boleh dibunuh dengan cara dirajam, dilempari batu 1 genggam sampai dia meninggal. Cuman ini yang melakukan harus pemerintah. Pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Tidak boleh kita ayo tangkap langsung, tidak boleh. Harus pemerintah ini. Kenapa? Karena nanti kalau setiap masyarakat ada yang seperti kasus seperti ini kemudian ditangani masyarakat, nanti akan terjadi perang. Ya, keluarganya tidak terima, tapi kalau pemerintah yang melakukan dan kalau memang di situ diterapkan hukum Islam, baru ini diterapkan. Orang yang seperti itu boleh dirajam, dilempari batu yang segenggam sampai dia meninggal. Itu az-zani ats-tsayyibuz zani, orang yang pernah merasakan pernikahan yang sah tapi masih berzina. Baik istrinya masih jadi istrinya atau dia sudah cerai, itu tetap masuk, namanya zina muhson, orang yang sudah pernah nikah tapi masih berzina. Nah, ini termasuk salah satu orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan, boleh dibunuh, boleh dihukum mati, tapi yang melaksanakan harus pemerintah. Nah, kalau di Aceh itu dilaksanakan ini, di sana kan hukum Islam diterapkan. Tapi kalau di negeri kita ini kita tidak boleh. Tiba-tiba langsung kita tangkap, kita bunuh, tidak boleh. Harus sesuai mengikuti hukum yang berlaku di situ. Tapi kalau hukum Islam seperti itu. Kenapa? Karena untuk hifdzul ansab. Kenapa kok Islam ini menerapkan seperti ini ya? Orang sudah nikah kok masih berzina itu dihukum mati dengan dirajam tadi itu. Kenapa? Supaya hifdzul ansab. Hifdzul ansab itu supaya menjaga nasab, Pak. Jaga nasab. Kenapa? Nih ada orang sudah nikah kok masih berzina. Itu nanti kan bahaya. Misalkan ada perempuan, naudzubillah, dia punya suami, ternyata dia selingkuh sama suaminya orang. Akhirnya dia hamil. Suami yang asli tidak tahu, dikira itu anaknya dia, padahal itu hasil dari zina. Akhirnya nanti kalau lahir ini kan bin suaminya, padahal bukan anaknya. Merusak nasab ini. Kacau nanti. Kalau ini anaknya perempuan, nanti ketika besar suaminya tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari zina istrinya. Nanti kalau udah besar dinikahkan oleh suaminya, dikira ayahnya kan. Padahal bukan ayahnya. Nanti tidak sah pernikahannya. Sehingga kalau tidak sah pernikahannya, nanti kalau perempuannya ini berarti sama suaminya yang dinikahkan ini tidak sah nikahnya, kan jadinya zina. Nanti punya anak terus akan zina terus sampai hari kiamat, tidak ada yang tahu. Rusak itu susunan daripada nasab manusia. Karena itu orang yang berzina kalau sudah punya pasangan kok berzina,
itu hukumannya dihukum rajam sampai meninggal. Tapi kalau dia ngaku dan menyerahkan diri, kalau dia tidak ngaku, tidak menyerahkan diri dan dia bertobat, ya sudah. Sama seperti dulu di zaman sahabat Nabi, ada orang, salah satu sahabat melakukan perzinahan. Ya, sahabat itu juga ada dari sebagian mereka yang dulunya itu ahli maksiat, namanya orang awal-awal masuk Islam. Okay. Ada sahabat yang pernah terjerumus dalam perzinahan, datang ke Nabi, wahai Rasulullah, saya melakukan dosa besar wahai Nabi, saya berzina. Maka Nabi mengatakan, jangan, barangkali kamu cuman mencium aja, tidak sampai berzina. Nah, zina kan sudah itu sudah bertemunya khitan laki-laki dan khitan perempuan. Akhirnya orang ini terus minta dihukum sama Nabi. Ya sudah 3 kali benar-benar baru dia dirajam sama Rasulullah SAW. Dirasani sama sahabat-sahabat, wah ini sahabat kok melakukan hal seperti itu, dirajam sampai akhirnya meninggal itu. Maka kata Rasulullah, wahai para sahabat, jangan kalian menghina sahabatmu yang ini. Dia itu siap dihukum mati, siap dirajam. Kamu tahu, 1 tetesan darahnya itu dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dia ingin bertobat, siap dihukum, siap mati karena untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang sudah menikah kok berzina itu dihukum, darahnya boleh ditumpahkan, dihukum mati dengan dirajam. Kalau ada orang berzina dia belum menikah, namanya ghairu muhsan, itu hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Tergantung dia kuat pendak. Kalau kuat ya tidak mati, dicambuk 100 kali masih kuat, ya enggak sampai mati. Tapi kalau sudah zina muhsan, orang yang sudah punya pasangan tapi dia berzina, itu dihukum mati, dirajam itu tadi. Tujuannya apa? Agar menjaga nasab manusia. Kalau tidak bahaya ini, akan hancur semua nasab manusia, ini akan rusak sudah. Bin ayahnya dikira ayahnya ternyata bukan. Dan itu sangat berbahaya. Nah, itu bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Ibarat tumor tadi itu kalau dibiarkan, wah tambah banyak, tambah hancur semua nanti. Nah, karena itu di sini orang atsaibuz zani, maka dia boleh untuk dihukum mati. Tapi ada ketentuan tadi itu, harus pemerintah dan dia juga mengakui itu, atau ada saksinya. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau memperingatkan kita bahwasanya perbuatan zina ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Beliau dalam salah satu hadis marfu menyatakan, ma dhaharatil fahisyah fi qaumin qattu illa sallallahu alaihimul maut. Tidaklah perzinahan itu tampak banyak di satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pada mereka banyak kematian. Di riwayat lain, idza kathuraz zina kathural qatlu wa waqa'at ta'un. Jika banyak zina, maka akan banyak kematian, pembunuhan, dan terjadi wabah penyakit. Bisa wabah asli sehingga banyak mati, bisa wabah-wabahan, bukan wabah tapi bisnis. Bisnis dari orang-orang yang jualan obat atau jualan vaksin sehingga banyak yang meninggal. Itu kenapa sampai terjadi seperti itu? Terjadi banyak meninggal atau terjadi wabah yang asli ataupun wabah yang bukan asli karena banyak perzinahan. Karena itu Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat juga beliau pernah
menerangkan ta'awwadu billah min jubbil hazan. Mintalah perlindungan kalian dari sumur Jubbul Hazan. Jubbul Hazan itu ditanya sama sahabat, apa itu sumur Jubbul Hazan wahai Nabi? Wadin fi jahannam tata'awwadu minhu jahannam kulla yawmin sab'ina marrah. Jubbul Hazan itu adalah jurang di neraka jahanam, sumur besar di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu meminta perlindungan kepada Allah dari sumur tersebut setiap hari 70 kali. Saking ngerinya sumur itu, neraka jahanam sendiri takut. Setiap hari minta perlindungan kepada Allah 70 kali. Saking ngerinya sumur Jubbul Hazan. Nah, di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan wa inna fi jahannam wadiyan ithmuhu Jubbul Hazan. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada satu lembah, satu jurang, satu sumur besar yang namanya Jubbul Hazan, sumur kesumpekan, sumur kesedihan. Kalau diartikan tuh Jubbul Hazan, sumur kesedihan. Karena ngeri tadi itu. Jahanam aja takut sama sumur ini. Fihi hayatun wa aqaribu. Di dalam sumur itu ada ular-ular yang besar dan ada kalajengking-kalajengking yang banyak. Kullu aqrabin biqadril baghli. Setiap satu kalajengking itu besarnya seperti besar bagal. Bagal itu peranakan kuda dan himar. Jadi antara di atas kambing, di bawah kuda. Besar. Kalajengkingnya sebesar anak kuda. Laha sab'una syaukah. Setiap satu kalajengking itu punya sengatan 70 sengatan. 70 apa itu? Cengkraman itu, cakarnya itu. Kemudian fi kulli syaukatin rawiyatu summin. Setiap satu cengkraman itu tadi, sengatan itu tadi ada racunnya. Thumma tadrubuz zani wa tufrighu summaha fi jismi yajidu mararata wajaiha alfasanah. Kalajengking ini kalau nek ngentop menyiksa, menyengat orang yang berzina, maka racunnya akan masuk ke tubuhnya dan racun itu rasa sakitnya diderita selama alfasana, 1000 tahun. Sengatannya itu sakitnya sampai 1000 tahun. Thumma yataharra lahmuhu wa yasilu min farjihil alqayh min farji alqayhu wassadid. Setelah disengat kalajengking dari sumur Jubbul Hazan ini, maka selama 1000 tahun dia kesakitan sampai akhirnya daging-dagingnya rontok dan keluar dari kemaluannya nanah dan darah. Na'udzubillah min. Artinya siksaan yang begitu mengerikan bagi orang-orang yang berzina, lebih-lebih punya pasangan masih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai disebutkan juga dalam riwayat yang lain, ma min dambin ba'da syirki billah a'dhama indallah min nutfatin wadu'aha rajulun fi farjin la yahilulah. Tidak ada satu dosa setelah syirik kepada Allah, setelah mensekutukan Allah, a'dhama yang lebih besar di sisi Allah daripada sperma yang diletakkan oleh seseorang laki-laki dalam kemaluan yang tidak halal baginya, bukan istrinya. Itu dosa besar setelah kesyirikan. Ya, intinya termasuk dosa yang sangat besar, perzinahan itu, dan sangat ngeri siksaannya. Nah, disiksa dari binatang-binatang yang ada di sumur Jubbul Hazan, yang mana neraka sendiri takut dengan sumur tersebut. Dalam riwayat lain diterangkan, man zana bimra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu adabi hadhil ummah. Sesungguhnya barang siapa yang berzina dengan seorang wanita yang punya suami, maka
laki-laki dan wanita tersebut akan ditimpakan oleh Allah separuh siksaan dari seluruh umat ini. Siksaannya umatnya Nabi ini berapa sakitnya, separuhnya ditimpakan pada orang yang berzina yang punya pasangan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ini dosa yang sangat besar. Dan harus berhati-hati. Wa'aifu ta'ifu nisa'ukum, kata Rasulullah. Jaga diri kita, jangan ganggu perempuan-perempuan yang bukan halal, bukan istri kita. Maka kalau kita punya anak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang suka ganggu perempuan, nanti kalau dia punya anak akan diganggu oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada seorang raja itu, ada seorang raja punya putri yang sangat cantik. Akhirnya putrinya ini disuruh keluar, ditemani sama salah satu ajudannya, perempuan yang miskin, disuruh nemeni keliling pasar. Keliling, anaknya raja tidak ada yang berani nyentuh, tidak ada yang berani goda. Walaupun cantiknya apa, tidak ada yang berani goda. Keliling pasar. Pas selesai puter-puter, disuruh muter-muter sama rajanya. Mau balik ke istana, di depan pintu gerbang tuh tiba-tiba ada satu laki-laki langsung nyerobot dan langsung mencium perempuan tersebut, anak raja itu. Langsung lari dia laki-laki itu. Akhirnya masuk ke istana, diceritai rajanya. Bagaimana tadi? Kamu keliling bawa anak saya dan ganggu? Tidak ada raja. Cuman tadi mau masuk ke gerbang ini, ke gerbang istana ini malah ada satu laki-laki yang mencium putrinya sampean ini. Maka apa kata raja itu? Ya Allah, alhamdulillah, aku memang seumur hidupku tidak pernah ganggu wanita kecuali sekali. Aku pernah mencium wanita sekali, dan ini mungkin balasannya itu. Kan ada di hadis Nabi itu. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Kalau kalian menjaga diri dari perempuan yang tidak halal, kalian jaga diri kalian, maka anak-anak kalian juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kata raja ini. Hadisnya Nabi ini benar-benar betul. Aku cuman sekali mencium wanita ini, anakku tidak ada yang berani ganggu, cuman ternyata sekali dicium sama orang tadi itu. Itu raja ini pengen membuktikan bukti apa? Sabda dari Nabi SAW. Ala kulli hal, perzinahan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, besar dosanya. Dan Rasulullah SAW dalam syariat ini membolehkan untuk menghukum mati orang yang sudah punya pasangan tapi masih berzina. Di dalam salah satu cerita di Bani Israel dulu itu ada seorang qadhi. Qadhi itu sekarang hakim, pemuka agama. Dia pergi haji. Setelah pergi haji, kemudian segala kebutuhannya untuk istrinya yang ditinggal di rumah. Zaman dulu hajinya kan masih perjalanannya tidak ada pakai kendaraan yang enak. Perjalanannya sangat sulit sehingga tidak bisa ngajak istri. Saudaranya dari pemuka agama ini, dia punya saudara laki-laki disuruh ngurus untuk belanja-belanja dari istrinya, keperluannya. Udah, sehingga cerita haji. Kemudian saudaranya ini, adiknya ini ternyata seneng dengan istrinya kakaknya yang haji tadi itu, mau diajak zina. Maka istrinya ini seorang perempuan yang solihah, tidak mau akhirnya, tidak mau, dipaksa dia ngelawan, tidak mau. Akhirnya perempuan tersebut menasihati, ittaqillah wa la takhun akhak. Takwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mengkhianati kakakmu yang sedang haji. Akhirnya tidak bisa, sudah datang iblis berwujud manusia ngasih nasihat ke adiknya yang mau ini tadi. Akim al-hal bayyin habis zina. Udah, sekarang dia nggak mau kamu ajak berzina, gampang, udah siksa aja dia. Kamu cari saksi
saksi-saksi, kamu bayar mereka, suruh bersaksi di persidangan bahwasanya kakak iparmu ini, perempuan ini sudah melakukan perzinahan dengan orang. Enggak mau sama kamu, udah fitnah aja dia. Sudah melakukan perzinahan dengan orang lain. Benar, akhirnya difitnah. Difitnah, di orang ini mendatangkan saksi, kemudian akhirnya si perempuan tersebut diusir daripada daerahnya. Bahkan sebelum itu dia dihukum, akhirnya diusir. Kemudian ketika dihukum itu, dirajam ini tadi wanita, dikira mereka sudah meninggal, dibiarkan di situ. Kemudian ada seorang laki-laki yang ganteng lewat. Lihat, dikira ini wanita sudah meninggal, ternyata masih hidup. Dia ini tidak tahu kalau itu tadi habis dihukum, dituduh zina. Dibawalah wanita ini ke rumahnya, kemudian diobati dan seterusnya. Akhirnya di rumahnya itu terjadi fitnah lagi, karena perempuan ini cantik, Pak. Temennya yang pas datang ke situ ternyata menyukai wanita itu. Anaknya juga menyukai wanita itu. Akhirnya banyak fitnah. Perempuan ini akhirnya disuruh pergi oleh laki-laki tersebut. Sudah, kamu pergi ya, ini saya kasih uang. Dikasih uang sama laki-laki tersebut. Perempuan ini pergi, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan orang yang sedang disiksa karena tidak bisa bayar utang, disiksa. Akhirnya dia punya uang, dikasihkan ke situ. Singkat cerita, akhirnya perempuan ini setelah menolong orang itu, dan orang itu ternyata seneng sama perempuan ini, pengen ngajak zina. Terus akhirnya tidak mau, perempuan ini dijual, akhirnya dijadikan budak. Yang membeli ini juga sama seneng, mau dijak zina, dia tidak mau juga. Akhirnya dibawa ke perahu, perahunya akhirnya tenggelam. Perempuan ini sampai di satu pulau, di situ ada raja yang adil. Dia cerita, kamu ini perempuan dari mana? Ceritakan, akhirnya dikasih rumah. Singkat cerita, perempuan ini doanya itu dikabulkan oleh Allah. Setiap orang yang datang ke situ semuanya didoakan langsung sembuh. Nah, tersohor ini sampai ke daerah daripada suaminya. Nah, adiknya, suaminya datang dari haji, adiknya sakit, buta. Terus saksi-saksi yang berbohong tadi semuanya mulutnya busuk. Kemudian orang yang berkhianat, yang ditolong malah pengen berzina sama dia juga sakit. Semuanya sakit, berbondong-bondong karena terkenal ini, berbondong-bondong ke sana semua. Pas sampai di sana bareng, kumpul semua itu. Terus akhirnya perempuan ini nutup wajahnya. Perempuan ini kalau, ini adik iparku sakit ini. Di sini orang-orang di depannya ini adalah orang-orang yang memfitnah dia semua. Akhirnya kan ini ditemani sama suaminya yang ngaji tadi. Ini adikmu sana loh, berobat ke perempuan itu. Akhirnya dibawa ke sana kan. Kumpul semua sama suaminya. Suaminya tidak tahu kalau ini istrinya. Akhirnya suaminya suruh maju dibuka. Tuh, kamu istri saya? Iya. Kamu kok bisa begini? Diceritakan semua. Akhirnya perempuan ini ngomong, kalian semua yang sakit, kalau mau mengakui dosanya, maka kalian semua akan kudoakan dan sembuh. Akhirnya benar, semuanya mengakui, dan di situ perempuan ini akhirnya kembali pada suaminya, dan dia mengatakan, ini yang menuduh saya zina dan lain-lain, kamu boleh hukum atau tidak terserah, tapi kalau aku sudah memaafkan semuanya. Nah, walhasil di sini zina itu memang boleh untuk dihukum rajam itu tadi. Karena perbuatan sangat besar dosanya. Cuman kalau orang itu berzina, jangan langsung ngaku. Kalau pengen tobat itu tidak perlu ngaku juga tidak apa-apa. Bertobat sama Allah sungguh-sungguh. Nah, itu nanti dia bebas dari had, dari hukuman di dunia. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau di Indonesia ini hukumnya enggak hukum Islam. Jadi kalau pas melakukan berzinahan jangan diumbar, saya ini sudah zina, saya ini jangan.
tutupi dosa itu, kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat yang datang kepada Nabi, Nabi awalnya tidak nerima dulu, jangan barangkali kamu enggak berzina, kamu barangkali cuma bersentuhan aja dan lain-lain. Tapi dia bersikukuh itu tadi. Walhasil intinya dalam Islam itu tidak boleh membunuh siapapun, tidak boleh menghukum mati siapapun kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang punya pasangan dia berzina, ya ini dia boleh dihukum mati, boleh ditumpahkan darahnya, tapi ada aturannya tadi itu. Nah, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang semacam ini. Nah, kalaupun di antara kita, keluarga kita ada yang sudah terjadian seperti itu, ditobati sungguh-sungguh sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua dan yang ketiga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena sudah lewat ini. Allah al-bisab siril Fatihah.